Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di Hari Suryandingrum yang kali ini akan membahas tentang jawaban soal akuntansi keuangan lanjutan di bab 3, yaitu konsolidasi untuk neraca ya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus pahami dulu soalnya. Jadi selalu ya, sebelum menjawab, pahami dulu soalnya. Diminta apa dan informasi apa yang tersedia. Nah, saya juga mohon maaf karena video paparan kelompok 3 kelas C ini itu mungkin tertindih sehingga tidak ada videonya. Jadi saya buat langsung jawabannya ya. Di sebelah kiri sudah ada jawaban, ini supaya mempercepat agar video tidak terlalu panjang kalau saya harus ngetik satu-satu lagi. Nah, ini soalnya PT Persada mengakuisisi 80% ke PT Semesta pada tanggal 1 Januari 2019 dengan mengeluarkan 20.000 lembar saham yang nominalnya adalah 10.000. Nah, di soal ini tampak bahwa kita tidak tahu berapakah harga pasar saham ya. Nah, neraca PT Semesta tampak di samping ini sesaat sebelum akuisisi. Berarti ini adalah neraca 1 Januari 2019 sesaat sebelum akuisisi. Kemudian berikutnya, kedua perusahaan sepakat dengan nilai wajar aset yang diakuisisi. Jadi, tadi kita ketahui dari kalimat pertama ini bahwa tidak ada harga pasar saham. Ternyata harga pasar saham itu diketahui melalui kesepakatan kedua perusahaan yang sepakat untuk menetapkan nilai aset neto dari perusahaan Semesta itu sesuai dengan soalnya ya, yang ada di sini. Selanjutnya, kita di sini bangunan, sisa umur bangunan. Kenapa bangunan ada umurnya? Ini ya. Bangunan ternyata ada 240 dan 320 wajarnya, berarti terjadi under value ya, atau dinilai terlalu rendah. Jadi nilai terlalu rendah atau terlalu tinggi itu dilihat dari nilai bukunya atau nilai tercatatnya. Kasnya sama, persediaan dinilai terlalu tinggi, tanahnya terlalu rendah, bangunan terlalu rendah, dan utang usahanya sama. Berarti untuk ini ada ekses terhadap bangunan yang dinilai terlalu rendah yang ternyata masih punya masa manfaat 20 tahun. Nah, untuk tahun 2019 PT Semesta itu melaporkan laba 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Oke. Nah, kita lihat di sini selisihnya tadi UV dan sebagainya. Yang pertama adalah hitunglah harga pasar saham. Nah, harga pasar saham tergantung pada nilai aset neto yang diakuisisi oleh PT Persada. Nilainya adalah dengan mengurangi aset dikurangi liabilitas. Hasilnya adalah 420 juta. Nah, 420 juta ini kepemilikan dari PT Persada adalah 80%. Sehingga investasi Persada adalah 336.000. Nah, kalau 336.000 tadi menerbitkan 20.000 lembar saham, maka harga per lembar sahamnya adalah 16.800, ini dalam ribuan ya, 16,8 per lembarnya. Jawaban pertama sudah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cari dulu berapakah eksesnya ya, karena di sini yang kedua, pertanyaan B, itu buatlah jurnal untuk PT Persada sehubungan dengan investasinya, jadi metode ekuitas. Jadi kita harus tahu berapakah nilai-nilai ekses dan kemudian amortisasi ekses selama tahun 2019 ya. Yang pertama, ini alokasi eksesnya adalah investasinya adalah 336 untuk 80%, dan kalau di 100% kan adalah 420.000 ya kan. Nilai buku ekuitasnya, nilai buku ya, adalah 340. Nilai buku tuh dihitung dari sini. Modal saham ditambah dengan saldo laba, yaitu 340. Kemudian ada ekses sebesar 80. Nah, ekses ini dialokasikan pada persediaan yang over value sehingga dikurangi untuk alokasinya. Kemudian tanah under value, bangunan under value. Totalnya adalah sama sebesar 80.000 ya. Jadi sudah cocok antara ekses yang diakui nilai investasi terhadap nilai buku dengan pengalokasiannya kepada
aset yang bisa diidentifikasi. Kemudian amortisasinya kita lihat. Di soal ini tidak ada keterangan apakah persediaan itu terjual atau tidak. Tetapi asumsinya persediaan itu kan aset lancar ya. Jadi persediaan pada 1 Januari pastinya sudah terjual di 31 sampai 31 Desember itu sudah terjual gitu. Itu asumsinya. Sehingga di sini amortisasinya dianggap terjual semua, dikurangi amortisasi ya, minus 10 min 10 berarti 0 per 31 Desember 2019. Tanah tidak ada amortisasi, masih 10, sementara bangunan itu diamortisasi selama 20 tahun, yaitu sebesar 4.000 ya, 80 dibagi 20, 4.000, sehingga sisa eksesnya adalah 76 ya. Ingat, ini adalah amortisasi untuk ekses-ekses ya. Itu jurnal untuk A. Kemudian untuk B, membuat air jurnal di PTP sebagai investor, yaitu PT Persada sebagai investor. Jurnalnya sama seperti jurnal di bab 2, yaitu tentang catatan untuk investor ya, menggunakan jurnal konsolidasi 1 baris. Nah, 1 barisnya di sini adalah pertama-tama investasi dulu, karena kan tadi ada investasi pada 1 Januari. Di 1 Januari ini menginvestasi dengan nilainya adalah 336.000. Dari mana ini tadi? Nilai investasi adalah 336 dengan modal sahamnya 200.000. 200.000 itu 20.000 dikalikan 10 nilai per lembarnya secara nominal, sehingga TMD-nya adalah 16,8 dikurangi 10 dikalikan 20.000 lembar. Jadi ini mencatat akuisisi itu tadi. Oke. Kemudian untuk jurnal kedua adalah jurnal untuk mencatat pendapatan dari semesta. Nah, jurnal kedua ini saya buat langsung secara keseluruhan ya. Kalian bisa membuat jurnalnya satu-satu boleh. Misalkan laba dulu, ini invest pada income 48.000, kemudian amortisasinya invest pada income 8.000, amortisasi bangunan itu income pada invest 3.200, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman di sini saya permudah supaya cepat jawabannya. Saya hitung saja berapakah pendapatan PTS, pendapatan dari PTS maksud saya, yang dicatat oleh induk, oleh Persada. Yaitu dari bagian laba, labanya tadi dilaporkan adalah sebesar 60.000 dikalikan 80%, kemudian amortisasi dari over value untuk persediaan tadi adalah 10.000 karena pemilikannya hanya 80%, berarti 8.000, amortisasi untuk bangunannya 4.000, kepemilikannya hanya 80%, berarti 3.200, sehingga pendapatan dari S atau income from S-nya adalah 52,8. Dicatat invest pada income sebesar 52,8. Kemudian jangan lupa ada juga membayar dividennya di sini 20.000, 20 kalikan 80% adalah 16 dengan mencatat kas pada investasi. Jurnal yang C adalah hitunglah berapa saldo investasi PTS, investasi di PTS 31 Desember. Ini adalah investasinya. Investasi awal di 1 Januari 2019 adalah 336. Ini sama seperti di ini ya. Ini di jurnal juga dihitungan tadi sudah 336. Kemudian jangan lupa ada pendapatan. Ingat investasi di S itu berubah, kalau metode ekuitas berubah karena earning, losses, dan dividen. Nah, di sini adanya adalah earning, yaitu pendapatan sebesar 52,8 dihitung dari atas ini 52,8. Kemudian dividennya ini tadi kurangi dividen sehingga saldo akhir adalah 372.800. Atau cara lain untuk menghitungnya adalah dengan ini. Cara lain dengan menghitung ekuitas. Jadi saudara juga bisa menghitung dengan cara lain. Kenapa dengan ekuitas? Karena secara konsep investasi di PTP, akun investasi PTP yang ada di akun PTP ini ya, di bukunya PTP, itu adalah investasi di S, maka versusnya atau lawannya, resiprokalnya adalah ekuitas di PTS. Nah, ekuitas di PTS 31 Desember itu terdiri dari 130 dan 250. Dari mana ekuitasnya ini?
Kita lihat 130 adalah modal ya, saham 130, saldo labanya 210, tapi ini kan 1 Januari sesaat sebelum akuisisi. Nah, karena di sini diumumkan ada laba 60 dan dividen 20, berarti ada selisih 40. Maka saldo labanya bertambah 40. 210 tambah 40 adalah 250. Sehingga ekuitas per 31 Desember adalah 130 dan saldo laba 250 atau 380 ya. Ditambah dengan ekses yang belum diamortisasi. Yang belum diamortisasi tadi kita hitung di sini kan. Ada ekses yang belum diamortisasi ini 86, kita jumlahkan, maka ekuitas semesta plus eksesnya per 31 Desember adalah 466. Nah, 466 ini kalau dikalikan 80% akan sama hasilnya dengan investasi dengan perhitungan di atas. Ya. Jadi itu untuk supaya tahu bagaimana menghitung investasi tanpa melalui jurnal, tapi dengan mengetahui berapakah ekuitas S pada akhir periode. Sehingga kita tahu berapakah investasi. Ingat, sekali lagi investasi itu rekening resiprokalnya adalah ekuitas. Nah, kemudian jurnal yang gede ini adalah jurnal untuk mencatat ini ya, konsolidasi kalau nggak salah ya, betul ya. Diminta untuk membuat konsolidasinya. Konsolidasinya hanya ada 2 di sini yang kita catat karena masih mengkonsolidasi neraca saja. Ya, yaitu modal saham 130, RE-nya tadi 250, kemudian eksesnya adalah 86.000 dan investasi di S 372.800, NCI-nya tinggal total ini, total debit dikalikan persentase minoritas 20%. Ini mengeliminasi akun resiprokal, investasi dan ekuitas serta mencatat ekses dan NCI. Selanjutnya ekses itu kita alokasi ke tanah dan bangunan 10 dan 76 sehingga eksesnya 86 habis. Yang muncul nanti di laporan konsolidasi hanya tanah bertambah, bangunan peralatan juga bertambah. 1076 dihitung dari mana ya tadi ya? Dari perhitungan amortisasi ekses. Ini ada tanah 10, bangunannya 76. Nah, saya kira itu jawaban untuk soal 3 AKL 1C. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan komen atau tanyakan di kelas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.